Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas terkait dengan video terakhir ataupun juga wawancara singkat ya antara Raphael Varane dengan pihak Manchester United sebelum pertandingan menghadapi Newcastle United. Tepatnya ketika Raphael Varane ini mengumumkan kalau dia selesai dengan Manchester United. Dan bagaimana Raphael Varane ini juga menyebutkan ya, dia ini sebenarnya percaya dengan langkah dan juga strategi dari pemilik baru Manchester United. Seperti apa? Langsung aja pertama videonya dulu ya. Ini Raphael Varane. Siap? Let's go, dia bilang. Untuk supporter Manchester United, ini merupakan tahun-tahun terbaik untuk bermain di special club dan memakai jersey ini. Pertama kali saya datang ke Old Trafford sebagai pemain Manchester United ini sangat-sangat gila. Atmosfernya sangat luar biasa. Dan ini ya, dia mencetak gol luar biasa, Raphael Varane. Saya jatuh cinta dengan klub ini, dengan fansnya. Saya harus bermain untuk Manchester United untuk mengerti apa mewakili ini ya. Untuk anak-anak saya ini adalah rumah. Ini akan menjadi tempat spesial untuk saya untuk sepanjang hidup saya. Ketika fans datang ke Wembley, ini sesuatu yang mereka akan ingat sepanjang hidup mereka. Dan untuk membagi momentum tersebut dengan mereka, ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini merupakan gol di awal musim ini melawan Wolves. Walaupun fakta bahwa kita memiliki musim yang sulit, saya sangat positif untuk masa depan. Pemilik baru akan datang dengan rencana yang jelas dan juga strategi yang luar biasa. Saya akan menjemput Anda di Old Trafford untuk mengucapkan selamat tinggal di pertandingan home terakhir musim ini. Dan ini akan sangat emosional, hari yang sangat emosional untuk saya, tentu saja. Itu tadi yang disebutkan oleh Raphael Varane. Nah, Raphael Varane tadi jelas ya mengatakan kalau ada strategi yang jelas, langkah yang jelas juga, strategi yang pas mungkin ya, yang dipercaya oleh Raphael Varane, yang diambil oleh pemilik baru dari Manchester United. Seperti apa sebenarnya langkahnya? Ini di bulan Februari kemarin ada sebuah wawancara dengan Sir Jim Ratcliffe. Gua ambil sumbernya dari Bloomberg ya. Gua ulangi lagi di sini. Apakah Anda memiliki kepercayaan terhadap manajer? Ini bukan tentang manajer. Kalau Anda melihat Manchester United di 11 tahun terakhir, mereka ini tidak bagus. Dan tidak ada manajer yang bisa melakukan hal dengan baik. Tapi setelah beberapa musim ya, Anda mengetahui kalau ada sebenarnya manajer-manajer bagus, pelatih-pelatih bagus yang datang ke Manchester United. Dan Anda tahu kesimpulan dari hal tersebut adalah pasti lingkungan untuk pelatih tersebut yang tidak bisa membuat mereka ini sukses. Anda tahu, Erik ten Hag ini bekerja di lingkungan yang sama. Jadi fokus kita saat ini adalah bagaimana kita merubah lingkungan tersebut dan merubah struktur tersebut dan menyediakan lingkungan ataupun atmosfer ya, keadaan bagi pelatih untuk bisa sukses. Yang saya bisa mengerti dari hal tersebut ditanyakan oleh wawancara adalah apakah Anda memiliki support kepada Erik ten Hag ya? Apakah kulturnya harus dirubah? Apa yang butuh dirubah di sana? Sir Jim Ratcliffe mengatakan, Anda tahu ini merupakan olahraga elit.
Anda membutuhkan environment atau lingkungan yang bisa terus memacu Anda untuk bisa kompetitif, dan ini sangat intens. Karena Anda merupakan olahragawan yang juga elit, Anda membutuhkan lingkungan yang bisa memacu Anda. Tapi di sisi lain, Anda juga membutuhkan support. Anda membutuhkan kehangatan dari hal tersebut ya, artinya juga support yang bagus, dan Anda tahu mereka tidak memilikinya. Kita membutuhkan orang-orang dengan skill set yang tepat, dan itu yang kita butuhkan, dan ini merupakan sedikit kombinasi di antara keduanya. Oke. Atau hal-hal itu tadi. Nah, dari situ jelas bagaimana memang rencana dari Sir Jim Ratcliffe juga Ineos menurut gua akan berusaha untuk menyediakan lingkungan yang bagus bagi pelatih atau manajer Manchester United untuk bisa bekerja menuju atau membawa kesuksesan bagi Manchester United itu sendiri. Dia juga ingin menyediakan lingkungan yang nyaman tadi, yang hangat tadi ya, kepada manajer-manajer juga supaya mereka ini bisa nyaman untuk bekerja di Manchester United, sesuatu yang menurut Sir Jim Ratcliffe tidak berada di klub ini selama 10-11 tahun terakhir. Well, kalau gue ikuti bagaimana perjalanan dari Manchester United, gue yakin juga fans Manchester United demikian ya, mengikuti perjalanan dari klub ini. Memang situasinya tidak mendukung, tidak memberikan kenyamanan juga bagi manajer. Kita lihat bagaimana Louis van Gaal baru juara Piala FA, lalu langsung dipecat dengan cara yang menurut gue juga tidak etis ya. Lalu bagaimana David Moyes kontrak 5 tahun baru 7 bulan diselesaikan. Ole Gunnar Solskjaer yang memiliki progres ya di beberapa musim sebelumnya, finish 3, finish 2 dan beberapa final, hanya kurang trofi saja, tapi tidak ada kesabaran di sana, tidak ada support, sehingga ketika ada penurunan di musim ketiganya kalau tidak salah ya, maka diselesaikan. Padahal kalau dilihat memang banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan, tidak sesuai rencana pada awalnya mungkin ya, termasuk misalnya kedatangan Cristiano Ronaldo di akhir bursa transfer, lalu juga situasi dengan Jadon Sancho dan lain-lain yang membuat memang situasinya tidak seperti direncanakan dan diharapkan. Ada penyesuaian, tapi ini sayangnya terjalin ketika musim itu berjalan. Belum lagi player throwing under the bus ya kan, seperti zamannya Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Hal-hal demikian yang menurut gue butuh dukungan, butuh sikap yang jelas dari manajemen Manchester United yang sayangnya selama 10-11 tahun ini belakangan ini ini seperti tidak kesana fokusnya. Hanya prestasi lalu situasi yang menurut gue cenderung instan cara-caranya. Dan juga kalau dilihat ya, bagaimana tim-tim pesaing dari Manchester United yang saat ini lebih terdepan, Manchester City, Liverpool, Arsenal, bahkan mungkin juga Chelsea, bagaimana mereka sedang compang-camping, tapi Mauricio Pochettino tetap mendapatkan kepercayaan ya sampai dengan sejauh ini, paling tidak demikian. Dan ini yang nampaknya yang akan diperbaiki oleh Sir Jim Ratcliffe di Manchester United dengan merubah struktur manajemen, mendatangkan orang-orang yang lebih kompeten, walaupun posisi-posisi tersebut belum terisi penuh, artinya yang diincar itu datang dan mulai bekerja. Sehingga Sir Jim Ratcliffe tadi di awal juga mengatakan bahwa masalahnya sebenarnya bukan pada manajernya, bukan pada pelatih kepalanya. Namun demikian ya, menurut gua, dan sering gua sebutkan juga di video sebelumnya, bagaimana sinergi ini juga penting antara manajemen baru nanti dengan katakanlah pelatih saat ini ya, Erik ten Hag. Apakah bisa berlangsung dengan bagus? Apakah mereka di awal ini memiliki visi juga yang sama ya terkait dengan Manchester United, gaya permainan, filosofi, apa yang ingin mereka kembangkan, lalu juga bagaimana proyeksi terhadap pemain-pemain muda. Menurut gue ini sangat penting. Dan sekali lagi ingin gue tekankan, yang namanya support dari manajemen ini bukan hanya pelatih menginginkan pemain apa itu didatangkan. Enggak, itu baru hanya salah satu poin, baru hanya salah satu faktor, di mana masih banyak elemen-elemen lain seperti kayak fasilitas, seperti juga bagaimana tim-tim yang ada di sekeliling tim kepelatihan ini juga memiliki kualitas yang bagus, tim medis, tim fisik, tim scouting juga ya, tim macam-macam lah menurut gua. Lalu juga sporting director yang memiliki visi, filosofi sepak bola yang jelas. Ini juga penting, technical director yang paham tentang sepak bola, dan tentu saja CEO yang memiliki pengalaman dan juga kompetensi yang bagus di klub sepak bola. Dan saat ini Manchester United sudah dikaitkan dengan nama-nama seperti kayak Omar Berada, Dan Ashworth, Jason Wilcox. Hanya saja sekali lagi mereka belum mulai bekerja, dan menurut gua Sir Jim Ratcliffe sangat-sangat masuk akal, dan ini
juga yang membedakan Sergeant Ratcliffe dengan Glazer, di mana Glazer ya sangat instan sekali ya ketika bisa menghasilkan sesuatu dengan apapun situasinya, apapun keadaannya. Oke, mereka pertahankan, tapi ketika ada penurunan, mereka langsung hentikan tanpa melihat apa masalahnya, tanpa dicoba untuk dicarikan solusinya. Tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan menurut gue, nampaknya tidak demikian harusnya manajemen di Manchester United. Dan sayangnya, menurut gue sekali lagi yang ringan amatiran ini, banyak juga fans yang sangat terbiasa mungkin ya selama 10-11 tahun belakangan ini melihat semua problem itu ada pada manajer atau pelatih kepala. Bahwasannya dalam sepak bola yang modern, yang detail juga, ini butuh support dari berbagai elemen. Di samping juga butuh pendelegasian. Di zamannya Sir Alex Ferguson, nyaris semuanya ini ditangani oleh Sir Alex Ferguson sendiri bersama dengan CEO Manchester United pada saat itu. Tapi dunia sudah berubah, zaman sudah berubah, butuh pendelegasian. Sir Alex Ferguson bahkan secara perlahan pada saat itu memberikan hal teknis lebih kepada asisten manajernya, para asisten manajer, para pelatih-pelatih yang ada di bawah Sir Alex Ferguson. Tidak langsung semuanya ditangani oleh Sir Alex Ferguson. Di periode-periode akhir Sir Alex Ferguson, sekitar 5 atau 10 tahun sebelum Sir Alex Ferguson ini pensiun. Artinya memang ini dibutuhkan di Manchester United, dan sayangnya ketika Sir Alex Ferguson selesai di zamannya David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, segalanya ini hampir selalu berada di tangan manajer. Kembali lagi ke sistem yang sebelumnya ya, dan support yang didapatkan oleh manajer pada saat itu memang tidak jelas fokusnya, apakah ke prestasi atau ke bisnis atau komersial atau seperti apa. Lalu pengembangan pemain muda juga, bagaimana pemain-pemain muda yang ditemukan oleh beberapa pelatih sebelumnya ini perkembangannya juga tidak bisa secara menerus, karena dengan bergantinya manajer atau pelatih ada pergantian sistem lagi, pemain yang sudah diproyeksikan berubah lagi, tidak ada posisi di atas peran manajer ataupun pelatih yang memegang sesuatu rencana yang mungkin sifatnya lebih ke jangka menengah ataupun jangka panjang. Dan ini juga harus diperbaiki, dan itu semua ada pada manajemen yang bisa membentuk environment bagi manajer atau pelatih kepala ini bekerja lebih nyaman, lebih enak, katakanlah demikian, untuk bisa mendatangkan prestasi. Termasuk juga membangun atmosfer yang mungkin lebih sehat di klub. Kurang lebih demikian ya membahas hal ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.